Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami serahkan doa syafaat kepada Bapak Joni. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Kami sangat bersyukur Engkau buat kami terkagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang maha luar biasa, perancang yang dahsyat, maestronya pembuat rancangan-rancangan hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu Kau memilih kami. Yesus, terima kasih Kau buat kami terpukau akan besarnya kasih dan cinta-Mu, pengorbanan-Mu, darah yang Kau sudah Kau curahkan untuk menebus kami. Terima kasih untuk semuanya ini. Dan Roh Kudus, thank you Kau udah berkenan memimpin kami. Terima kasih untuk jurnal perjalanan yang sangat-sangat indah sepanjang hari demi hari, sepanjang tahun ini. Kami sangat menikmati, tenang, dipimpin berjalan bersama-Mu. Terima kasih Kau sudah buat bahu kami kuat. Terima kasih Kau sudah buat kaki kami dengan bisa lincah, indah, menari-nari di dalam rancangan kehidupan-Mu. Semuanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini kami sangat-sangat siap karena kami tahu siapa yang memimpin kami. Kami siap Kau percayakan rancangan-rancangan dahsyat lagi Tuhan. Karena kami tahu jika Engkau sudah menyiapkan kami selama ini secara detail, yang kami tahu Bapakku yang di surga sudah menyiapkan rancangan-rancangan yang jauh lebih dahsyat yang Kau percayakan kepada kami. Mengucap syukur sepanjang pekan ini Tuhan, orang-orang terbaik yang sudah Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami, sekitar kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah pakai mereka membentuk kami. Terima kasih Engkau kemas semuanya dalam sesuatu yang indah. Izinkan Tuhan pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beroleh kehidupan baru. Kami boleh beroleh kesehatan yang sangat sempurna di pagi hari ini, dan kami boleh mendapatkan hati yang penuh dengan sukacita, semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Di dalam kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu Tuhan, di rumah kemuliaan-Mu ini, kami ingin menuangkan kerinduan cinta kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kami rindu hati, pikiran, otak kami, badan kami klik bersama dengan-Mu Tuhan. Menyembah, memuji, menari dengan apa yang kami bisa, apa yang kami punya, apa yang kami bisa kerjakan. Semuanya kami ingin membuat Engkau tersenyum pagi hari ini. Kami rindu akhirnya Engkau bangga akan hati penyembah yang ada di tempat ini. Kami rindu Engkau selalu melihat dan tidak memalingkan wajah-Mu dari rumah kemuliaan ini Tuhan. Dan kami rindu api roh yang ada saat ini terus dijaga dan semakin besar untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh rangkaian acara, seluruh apa yang sudah kami persiapkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Roh Kudus, sekali lagi, please kami mohon pagi hari ini kuasai hati pikiran kami untuk klik bersama dengan-Mu. Kami rindu menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk memproses kami pagi hari ini. Pimpinan-Mu menyertai mereka.
Bapak izinkan kami berdoa untuk jajaran hamba-hambamu yang di pusat GBI Diaspora, Bapak Sudi Dharma dan jajarannya. Kami berdoa untuk hambamu, ya Bapak Gembala dan seluruh keluarga pastori. Kami menyerahkan seluruh rangkaian program yang sudah dibentuk. Kami memberkati semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah percayakan kami dan Engkau sudah mampukan kami untuk menjamah lebih jauh lagi. Tuaian besar terjadi atas seizin-Mu. Terima kasih Tuhan, izinkan kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Bapak Prabowo, seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan menyertai mereka, roh hormat akan Engkau menyertai mereka, dan Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia takut akan Engkau, dan roh-Mu menyertai melindungi negara dan bangsa kami. Kami rindu Indonesia adalah negara yang benar-benar penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap pagi hari ini atas pimpinan dan urapan-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Terimalah hormat sembah kami Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam nama-Mu, satu nama yang luar biasa agungnya, Yesus Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita percaya Dia Allah yang penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita tundukkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, Tuhan Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada hidup kami. Haleluya. Biar kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami merasakan sentuhan Roh Kudus pada pagi hari ini. Oh, ku hidup karena percaya. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang percaya bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
hati. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan imanku bersepakat hari ini Tuhan. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan hadimu. Haleluya, haleluya. Kau sungguh besar. Aku punya Tuhan yang besar. Oh Yesus, Dialah Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami. Engkau yang terbesar di dalam hati kami Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami yakin, kami sepakat, kami telah menang. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik. Kami mau berikan tarian pujian suara yang terbaik hanya bagimu. Yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini saudara? Haleluya, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Amin. Yang percaya, bersama-sama kita mau pujikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Yes. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kita mau percaya bahwa Dia selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari takkan pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya penyertaan Tuhan, tangannya di atas. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu menyembah Yesus. Sama-sama katakan. Oh, 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 lebih lagi. Oh, 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 oh.
memberkati kita dengan tak berkesudahan. Haleluya saudara. Oleh sebab itu kita akan setiap hari jangan merasa kecewa karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sungguh besar bagiku. Katakan bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan kecewa lagi Bapa, sebab Engkau sanggup. Sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sungguh besar bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. One, two, three. Memberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Sebab Dia luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berikan kesempatan untuk kesaksian dari Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bapak Gembala tempat ini. Saya datang bersama dengan Kabid Misi, yaitu Ibu Winarni beserta suami yang tercinta Bapak Rudi. Ya,
kami satu tim pelayanan di misi, ya. Ya puji Tuhan, Tuhan anugerahi pelayanan di DSCM kami di bidang misi, ya. Sebelum saya melanjutkan kesaksian saya tergerak untuk menaikkan pujian, ya, yang kemarin sudah disampaikan. Saya undang untuk Ibu Winarni bisa bersama dengan saya. Beliau yang terus memuridkan saya, luar biasa. Karena tema kita tahun ini adalah menjadi murid dan memuridkan bagi Kristus. Supaya itu tidak hanya sekedar tema, tapi kita menghidupinya seperti Bapak Gembala di tempat ini. Ya, menghidupi ya Pak ya, puji Tuhan sudah ada jiwa-jiwa baru yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat kita naikkan pujian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Yesus setia. Terima kasih, silakan duduk coba. Terima kasih Bu Winarni. Ya, Tuhan menggerakkan hati saya untuk menaikkan pujian ini. Ya, kesaksian saya, Tuhan memproses saya. Tentu kita anak-anak yang dikasih pasti melalui proses ya. Siapa yang tidak mengalami proses jemaat di tempat ini? Tentu tidak ada ya. Pasti kita mengalami proses karena Tuhan mau kita semakin mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Ya, supaya kita menjadi kuat dan semakin kuat karena Tuhan menjanjikan, dan janji Tuhan tidak pernah Dia lalaikan. Ada amin saudara? Ya, saya bersaudara itu 13 orang, sedikit ya. Saya asalnya dari Solo. Ya. Saya asalnya dari Solo, jadi secara singkat, ayah saya ini punya pabrik abon. Dan ya entah kenapa dari sekian anak, saya nomor 12, dari sekian banyak anak, itu papa mempercayakan kepercayaan pabrik dan rumah. Ya papa saya meninggalkan bukan orang yang kaya raya, yang konglomerat, enggak sih ya. Tapi papa saya mengajarkan selalu bahwa ayo apa yang ditinggalkan oleh papa ini, ayo dikelola dengan baik dan supaya menjadi berkat buat siapapun. Dan itu yang kami lakukan. Hibah ini notarial saudara. Jadi hibah ini notarial dan tapi ada satu kakak yang kemudian mempengaruhi kakak-kakak saya. Orang tua selalu mengajarkan ayo rukun. Orang tua nggak pingin apa-apa kok. Tapi bagaimana melihat kebahagiaannya adalah melihat anak-anak rukun ya. Orang tua orang tadi sini pasti seperti itu ya. Nggak pingin diberi anaknya apa enggak. Tapi bagaimana melihat anak-anak rukun itu sudah kebahagiaan tersendiri ya. Ya. Nah kemudian satu orang ini mempengaruhi untuk bagaimana mereka membenci saya, untuk bagaimana melukai hati saya dengan makian-makian, dengan fitnahan, tapi tidak cukup dengan itu, yaitu saya dilaporkan ke Polres bahwa saya memalsukan hibah. Itu berkali-kali saya harus datangi ke Polres. Tidak cukup di Polres, Polres sudah menyatakan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana apapun. Bahkan kakak saya menyampaikan ke salah satu penyidik bahwa ayo Pak, berapapun saya bayar asalkan adik saya ini masuk penjara. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya pun pelayanannya ke penjara ya. Dan itu saya tolak dalam nama Tuhan Yesus karena saya tidak akan masuk penjara gitu. Karena tidak ditemukan bahwa saya melakukan tindak pidana. Keluarlah SP3 di Polres. Tidak cukup itu Polda. Dan saya harus keluar masuk Polda karena saya harus mendatangi panggilan. Di tengah-tengah itu saya harus bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan, juga anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya itu pelayanan. Jadi saya tidak pernah untuk memberi waktu Tuhan itu sisa-sisa, tidak. Tapi bagaimana saya terus berusaha mempertanggungjawabkan anugerah yang sudah Tuhan berikan, yaitu dalam bidang pelayanan yang dipercayakan kepada kami tim misi. Saya terus berusaha untuk mengerjakan bersama Tuhan. Ya. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan gugatan yang mulai tahun 2015 sampai saat ini itu sudah 12 kali gugatan. Tidak ada satupun yang dikabulkan. Ya, itu karena kita punya Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Ya. Dan sampai sekarang pun selesai belum. Ya, ini masih ada di kasasi karena kami harus kasasi. Karena apa? Keputusan dari pengadilan tingkat 1 Malang itu dibatalkan semua oleh pengadilan tinggi Surabaya. Yang itu sama sekali tidak fair. Ya, tapi nggak apa-apa, Tuhan izinkan itu semua. Dan terus kita harus
bertambah-tambah iman kita ya, untuk terus percaya. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terus saya perkatakan firman ketika saya keluar masuk Polres, ketika saya keluar masuk Polda, ketika saya dimaki-maki, ketika apapun itu, saya tidak membalas. Tapi terus saya perkatakan iman, perkatakan firman. Karena ajaran Tuhan kita kan tidak boleh ya, ketika orang berbuat jahat terus kita membalas dengan kejahatan, enggak ya. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan ya. Dan saya tidak membalas sama sekali, karena Tuhan kita juga mengajarkan bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan ya. Ada peluang untuk saya secara hukum ya, karena tidak terbukti bahwa saya melakukan tindak pidana. Ada peluang untuk melaporkan balik, tapi tidak. Saya sampaikan kepada polisi yang menyidik, tidak Pak, Tuhan saya tidak mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus ya. Sehingga terus waktu berjalan berapa tahun, mulai 2015 sampai sekarang, terus saya jalani terus dengan mengucap syukur ya, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, sehingga saya pun dimampukan sampai saat ini terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terus puji Tuhan, perusahaan terus semakin diberkati dan kita menjadi berkat. Karena itu perintah Tuhan, ketika kita diberkati kita harus menjadi berkat. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya sekarang ini mengelola perusahaan bersama dengan 2 kakak laki-laki saya. Ya, puji Tuhan, terus tambahkan armada dan diperluas lagi pasarnya. Ya, itu bukti bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita terus melakukan kehendak Tuhan, kita berjalan dalam rencananya Tuhan. Ya, jadi terus ayolah kita, siapapun yang mengalami proses, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, juga Bapak Gembala pastinya ya, tadi sudah sharing betapa beratnya ya menggembalakan domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan hambanya ini untuk terus berjalan dalam rencananya Tuhan, dalam skenario-nya Tuhan, gitu ya. Ya. Saya teringat di Yesaya, minta tolong ditayangkan, Yesaya 41 ayatnya yang 10. Itu ayat emas saya untuk memberikan kekuatan kepada saya. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya imani firman ini karena saya percaya bahwa kemenangan itu Tuhan sudah jamin buat kita semuanya. Kemenangan sudah diberikan kepada kita, bukan kuat gagah kita ya, tapi kemenangan itu dari Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahkan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Tentu kita anak-anak yang dikasihinya, pasti kemenangan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, juga saya minta untuk multimedia ditayangkan dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Karena ini firman yang benar-benar hidup dalam kehidupan saya dan saya pun menghidupinya. Ya, ini. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 54 ayat 17. 1-3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kuasanya firman Tuhan ya. Jadi saya pun dicari-cari kesalahannya terus sampai 12 kali gugatan ya. Tapi tidak ditemukan kesalahan saya.
Inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kepada hamba-hamba. Itu menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang akan kami terima pada Tuhan. Ya, jadi mari jangan takut, jangan gentar ketika kita mengalami proses yang Tuhan izinkan. Tetap semangat ya, karena ada maksud Tuhan yang baik di balik itu semuanya. Ya. Itu kesaksian dari saya. Sebenarnya masih banyak, tapi waktu yang mengharuskan saya untuk selesai di tempat ini, dan saya akan datang kembali dengan kesaksian yang lebih lagi dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, biarlah kesaksian tadi menguatkan kita saudara. Kalau ibu boleh dilepaskan dari segala tuduhan-tuduhan, kita pun boleh mengalami hal yang luar biasa. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya.
Allah kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat agar kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami sampai di 44 hari menjelang 2025. Kami sampai di hari ini semua karena karunia-Mu. Kami masih ada nafas untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Itu semua karena kepercayaan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan kami masih bisa mendengarkan kesaksian, kami masih bisa memuji, menyembah. Semua karena kesempatan yang Kau anugerahkan sebagai seorang murid. Inilah kami Tuhan, murid-murid-Mu. Kami rindu terus mendengarkan guru berbicara. Karena tidak ada kebanggaan seorang murid kecuali mendengar suara guru. Ini kami ya Tuhan. Kami sadar ternyata kami ini murid. Dan kami sadar ternyata kebanggaan, kebahagiaan kami adalah ketika kami berhasil menjadi seorang murid. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami. Matikan keduniawian, kemanusiawian kami sehingga hanya kuasa Allah dan wibawanya yang memegang kendali dalam ibadah raya yang luar biasa di gereja-Mu di SCM Ngelego. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai, kami teringat jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat jiwa-jiwa yang mereka belum bisa menyembah, belum bisa mendengar firman, terikat, terbelenggu dengan hal-hal yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Mari saat ini berapa jiwa yang Bapak Ibu Tuhan ingatkan dalam pikiran Bapak Ibu, mari sebut nama-nama jiwa-jiwa itu. Agar kedapatan bahwa kita sebagai murid, kita juga peduli jiwa untuk kita muridkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi tim Present Worship di SCM Ngelego yang diurapi luar biasa oleh Tuhan Yesus. Sangat menghibur dan memberikan kelegaan pada saat kita memuji Tuhan. Izin saya belajar untuk menyampaikan apa yang Tuhan tetapkan di hati saya. Ibarat seorang murid, Bapak Ibu, ketika ada tema diberikan oleh gerejanya, apakah itu sekedar tema atau menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi seperti apa yang dituliskan dalam tema itu tergantung respon kita. Sebab itu jangan kita melalukan begitu saja tema demi tema yang adalah firman Allah yang dijadikan teladan perilaku dalam kehidupan bergereja. Maka ibarat seorang murid di sebuah sekolah dan menyadari keberadaan kita juga sebagai seorang murid. Saya ulangi, menyadari keberadaan kita sebagai seorang murid, khususnya menjelang pergantian tahun ajaran. Ini dari 2024 menuju 2025. Apa yang sedang kita kejar di sisa 43 hari yang ada? Sementara kita masih dan terus bisa merasakan apa yang disebut dengan fasilitas rohani. Kita dikenyangkan dengan berbagai kebaikan Tuhan lewat gerejanya. Kita dikenyangkan dengan berbagai kekayaan rohani di gerejanya. Kita tahu firman Tuhan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana menghadapi serangan iblis. Kita tahu bagaimana berperang, mengenakan selengkap senjata Allah. Kita tahu bagaimana berdoa. Kita diajar, diperlengkapi sebagai seorang murid. Itu semua adalah kekayaan rohani, fasilitas rohani. Kalau dunia saja memberikan banyak fasilitas dan kita selalu ingin untuk bagaimana fasilitas yang ada di Alfamart. Apa fasilitas yang diberikan oleh handphone? Semua fasilitas yang dunia berikan, apakah itu membuat kita lebih tertarik kepada fasilitas dunia atau fasilitas rohani yang Tuhan sediakan lewat gerejanya? Dan sebab kita terus diberikan kekayaan rohani, fasilitas rohani, sehingga wow, dulu aku nggak bisa apa-apa. Sekarang aku bisa melayani Tuhan, itu dipercaya sebagai seorang murid. Dulu saya nggak bisa doa syafaat, sekarang saya bisa menjadi dewan musyawarah Allah. Dulu boro-boro saya gemeter kalau maju tampil di atas mimbar, tapi sekarang saya sangat diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara,
yang berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini adalah orang yang sebetulnya tidak layak untuk menyampaikan firman. Tetapi karena gerejanya, karena pemuritan yang terus intensif dilakukan dan kita mau dimuridkan, maka saya dipercaya untuk belajar menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara semua yang dipercaya menerima kekayaan, sama-sama katakan kekayaan. Fasilitas, sama-sama katakan fasilitas. Janji-janji sorga, katakan janji-janji sorga. Telah diberikan semua kepada kita. Terus, apa yang kita kejar? Apakah naik kelas? Apakah ada yang berasa tidak naik kelas? Saya tidak berharap demikian. Sebagai seorang murid, Kristus, bukan murid yang dimuridkan di dunia ini, tetapi murid yang dimuridkan Kristus di dalam gerejanya. Apakah kita rindu naik kelas? Amin. Jangan yang bicara hanya Pak Gembala. Pak Gembala seorang murid juga walaupun beliau dipercaya sekian tahun lamanya menjadi gembala. Tetapi beliau mendirikan dirinya sebagai murid yang digembalakan, yang disekolahkan, yang dimuridkan, yang dianaki oleh pembinaan. Luar biasa. Apa yang kita kejar saat ini? Kenaikan kelas? Enggak mikir kenaikan kelas apa? Baca firman aja saya bolong-bolong. Misal di sini enggak ada, di Nigeria banyak. Kenapa Nigeria? Karena kami sempat waktu main di Cilacap, di Nusa Kambangan bersama hambanya Bu Iin. Ternyata waktu saya mengingat, mintalah bangsa-bangsa. Ternyata kami datang pada bangsa-bangsa tidak perlu pergi ke luar negeri. Tapi ketika kita memperhatikan yang terbelenggu kelepasan dari penjara, kita melihat Nigeria, China, Korea, Malaysia. Dan kita minta jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka jangan tolak melayani di penjara. Di sana kita bisa melihat bangsa-bangsa mendengar dan dimuridkan oleh firman Tuhan. Jadi apa yang kita kejar Bapak Ibu Saudara? Naik kelas? Pastikan rapot kita tahun lalu, misal tentang kesabaran. Naik nilainya. Dari 5 menjadi, enggak usah tinggi-tinggi 10. Dari 5 ke 6. Yang penting meningkat dan terus naik. Bukan meningkat dan turun, downgrade. Mari kita cek. Bagaimana dengan kasih? Sukacita, aku sering gak sukacita loh. Filipi 2 ayat yang kedua, itu perjuangan yang berkelanjutan sebagai seorang murid. Maka dari itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata firman Tuhan. Maka kenapa kadang-kadang sukacita gak sempurna? Karena gak sehati, gak sepikir, gak sejiwa, gak setujuan, gak sama kasihnya. Maka dikatakan sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bukan pertambahan warisan, bukan pembebasan hutang, bukan kesembuhan yang mendadak kita terima tiba-tiba. Sembuh gak sembuh, berkali-kali kau menolong. Berarti berkali-kali dalam kesesakan, berkali-kali kau kuatkan, berarti berkali-kali dalam kelemahan. Apa yang kita kejar Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya juga seorang murid. Naik kelas enggak cukup. Prestasi. Katakan sama-sama, towel kanan kiri, kejar prestasi. Bapak Ibu belajar kompak, sekali lagi sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Towel kanan kiri, kejar prestasi. 3, 2, 1. Haleluya. Kita mengejar prestasi itu kita berikan kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita sebagai seorang murid, kita persembahkan prestasi itu kepada guru agung kita. Prestasi ini aku persembahkan kepadamu guru. Karena engkau telah mendidik aku sekian lama, mengajar aku sekian lama. Bahkan kadang-kadang aku lupa bayar SPP. Kadang-kadang aku lupa guru perlu makan. Tapi guru gak pernah berhenti untuk mengajar, mendidik, menasehati, menguatkan seorang demi seorang. Ini bulan pembapaan. Bagaimana kita merespon perkataan Bapa. Bagaimana kita respect kepada Bapa. Bukan soal gender saja saya bicara. Tapi soal bagaimana ada pembapaan di gereja ini. Ada brother keeper, ada sister keeper,
ada father keeper, ada mother keeper. Ini bicara tentang pemuritan. Dan bagaimana kita tidak hanya mengejar naik kelas, tetapi prestasi untuk kita persembahkan kepada Guru Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui apa? Penggembalaan yang kita terima sebagai domba. Haleluya. Melalui apa? Pengajaran yang kita terima sebagai seorang murid. Pada saat kita jadi domba, kita tahu bagaimana menjadi domba. Pada saat kita murid, kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita sebagai seorang murid. Tahu diri, tahu balas budi, tahu berterima kasih. Itulah murid. Tahu diajar. Dan pada akhirnya dia juga bisa mengajar. Sehingga seorang guru bangga. Nak, secara usia kamu sudah harus mengajar ya. Jadi jangan terus minum susu ya. Ayo sana ngajar. Haleluya. Maka sebelum masuk ke tema, jelas hanya seorang muridlah yang akan alami kenaikan kelas kalau mereka juga mau alami ujian. Hanya seorang murid, bukan pengikut, bukan penggemar, karena Yesus meninggalkan penggemar dan dia datang kepada murid. Ada suatu ketika di mana ketika Yesus ke daerah Dekapolis, daerah Yudea, ada banyak orang datang berbondong-bondong dan Yesus menyembuhkan sekian banyak orang yang sakit, banyak sekali. Kejadian yang begitu luar biasa bahkan mungkin belum pernah terjadi. Banyak orang berbondong-bondong datang mendekati Yesus untuk minta kesembuhan. Tidak salah, peristiwa fenomenal, peristiwa supranatural, semua yang ajaib terjadi di situ. Tetapi ternyata Yesus meninggalkan mereka, naik ke atas bukit. Dan kemudian datanglah murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita pandai membedakan antara saya bukan penggemar, saya bukan pengikut, saya bukan cheerleader, saya bukan tim sorak di gereja. Tapi saya murid, sebab hanya kepada muridlah dipercaya kenaikan kelas. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Respon Bapak Ibu dan saya menentukan apakah kita sekedar naik kelas atau naik kelas dengan prestasi. Dan kenaikan kelas itu pasti akan didahului dengan persoalan demi persoalan, ujian demi ujian. Ada juga penderitaan, ada juga aniaya, ada juga ancaman. Dan apa yang kita terima sebagai seorang murid yang diajar pada saat kita alami penderitaan, pencobaan, penganiayaan, ancaman, siksaan apapun itu, murid diberitahu caranya adalah berbahagia. Heran ya, murid Kristus dalam berbagai ancaman, penderitaan, aniaya, kok tetap bahagia? Karena Tuhan yang ngajari. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Selalu ada yang namanya definisi. Firman Tuhan selalu berdefinisi. Diberikan kepada siapa? Terima kasih multimedia yang luar biasa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Katakan sama-sama bertahan. Bukan maaf ya, sedikit kasar ya. Bukan minggat, bukan ngaleh. Lebih kasar lagi nih, nyengkreh. Tahu nyengkreh ya? You know nyengkreh ya Bapak Ibu Saudara? Bukan minggat, ngaleh dan nyengkreh. Tetapi bertahan, maka menjadi murid. Dan hanya kepada murid penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan kepada yang janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya memberi judul renungan pada pagi hari ini, Minggu. Tanggal 17. Iya. Seorang murid pasti apal hari dan tanggal. Karena setiap hari adalah ada pekerjaan, ada PR. Mesti nulis, mesti lapor.
Mesti ngerjakan sesuatu. Katakan sama-sama, mengerjakan sesuatu. Seorang murid tidak mungkin nganggur, karena setiap hari ada pembelajaran atau materi-materi yang terus diajarkan, dilakukan, dan akhirnya, Pak, guru, saya belum naik kelas dalam hal ini. Belajar lagi. Guru, nilai saya udah naik. Sekarang nilai saya 8 ya? Iya tuh 8, benar dulu merah sekarang biru. Oke, sekarang naik kelas, kejar prestasi. Tidak pernah berhenti. Dan terus menerus mengerjakan. Tema pada pagi hari ini, tanggal berapa? Itu murid. Kalau bukan murid, lali tanggal. Lali dino. Bahkan bisa jadi lali utang. Kenapa? Yang tertawa mungkin punya utang. Ya, kadang-kadang kalau lupa tanggal, bisa lu, ini baru utang ya gitu ya. Nah, ada yang tersenyum punya hutang ya. Haleluya. Nah, judulnya adalah mengejar prestasi seorang murid. Maka mari kita bangkit berdiri, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dari Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Jadi jelas, siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu kita yang mengaku diri sebagai murid, sebagai anak-anak Allah, sebagai jemaat binaan. Haleluya. Berarti yang mau dibina, jangan bergeser menjadi warga binaan. Kalau di warga binaan tempatnya di penjara. Karena hari ini kesaksian tentang hal yang seharusnya memang bisa jadi Bu itu di penjara ya. Bisa jadi, tapi karena ceket, melekat erat, upiak di gereja, nggak ada mari-marinya, semua dikerjain, apapun diperhatikan. Kengangguran apa ya? Kengangguran ya? Cinta akan Tuhan membuat saya nggak bisa berhenti bergerak. Setelah ini, setelah itu seperti jemaat di SCM Ngelego yang tidak pernah berhenti sibuk di gereja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Enek wae yang dikerjakan, ada yang dikerjakan, apalagi Pak, apalagi Bu. Dan mengejar prestasi seorang murid. Beliau ini juga seorang yang ada bersama dengan kami di misi. Bapak Ibu Gembala juga sudah mengetahui beliau. Dan kalau beliau sekarang ini bersaksi, pasti ada apa-apa. Kenapa beliau berani bersaksi di mimbar yang kudus ini? Pasti ada apa-apa. Katakan sama-sama, pasti ada apa-apa. Haleluya. Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang telah ditebus dengan darah yang mahal, kita diberikan potensi ilahi. Diberikan tadi apa? Kekayaan rohani, fasilitas rohani. Hal-hal yang dahsyat yang disingkapkan yaitu rahasia kedahsyatan firman Tuhan. Janji kerajaan sorga dan jaminan untuk kita masuk surga. Semua disingkapkan kepada kita. Kita semua yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita diberikan supernatural gift. Diberikan potensi ilahi untuk mengenal Allah lewat gerejanya. Sebab tanpa melalui gerejanya kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Maaf ya, bate ya Allah itu ya. Berkali-kali aku ini mengalami sesahan aniaya. Berkali-kali aku disakiti. Dan dalam perjalanan kami atau kita atau saya. Kasih itu ternyata ketika kita tidak dibalas dengan kebaikan. Haleluya. Inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti nasihat-nasihat dan perintah-perintahnya. Karena perintahnya tidak berat. Tidak berat? Enggak. Perintahnya enggak berat? Enggak. Perintahnya enggak berat? Dibilangnya enggak kok, tapi aku cuma ndredeg aja sih. Maka berilah dirimu dimuridkan di gereja. Supaya ternyata kita melihat, wow, kuk yang kau pasang itu ringan. Ternyata kita suruh belajar kepada Yesus yang lemah lembut. Sehingga ternyata ringan, gak kerosok. 2015 sampai 2024.
kasus belum selesai, masih kasasi. Tetapi kok heran ya, kok pabrikku tambah rame ya, kok armadaku tambah banyak ya. Kenapa? Suwibuk ndak mari-mari hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Persoalan, ancaman, aniaya silih berganti, tetapi respon kita berbahagia ketika kita alami pencobaan, berbahagia ketika kita alami aniaya. Sebab iblis tidak perlu lubang yang besar untuk menancapkan kuku murahannya, hanya lubang kecil, kecewa, marah, ngambek, sedih aku. Siapa yang gak pernah sedih? Boleh angkat tangan. Saya juga pernah sedih. Tapi ketika kita ingat berkali-kali kau menolong, berarti berkali-kali kita perlu ditolong. Berkali-kali sedih, berkali-kali alami hal yang tidak nyaman. Tetapi yang dia memberikan mahkota kehidupan, sebab itu dimuridkan di gerejanya. Haleluya. Kita sudah menerima hal supranatural, mengenal Allah dengan cara yang demikian, ada mujizat, pertolongan, keajaiban. Sehingga kita tahu menempatkan diri secara benar di hadapannya, mengerti apa yang menjadi rencana, agenda, dan skenario Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kurang 43 hari. Kurang 43 hari, kalau aku mau mengejar ketinggalan, aku berlari sekencang-kencangnya. Ingat tema tahun lalu di gereja kita ini? Berlari, bertanding, mengejar, berlomba. Masakan kita lupa itu? Dan apakah kita berhenti? Ada yang dikatakan perjuangan berkelanjutan, jangan pernah berhenti. Sampai Tuhan memanggil kita pulang, kita bawa prestasi di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita tahu rencana, skenario, agenda Tuhan. Ketika kita melepaskan jubah egois kita. Tahu. Manusia baru gak lagi pakai jubah kepentingan pribadi. Sudah gak ada, sudah mati. Sudah gak bisa lagi mikir perutku, mukaku, wajahku, semuanya aku. Kalaupun ada, mau tak bagi. Mau tak kasih. Selalu berbagi. Sibuk di gereja, cari kegiatan di gereja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi, melepaskan jubah egois dan selalu terhubung dengan Tuhan. Katakan amin, katakan sama-sama terhubung. Ada lagunya kan? Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Bahkan firman-Nya itulah kekuatan dalam hidup kita. Wes aku enggak perlu apa-apa, Yesus wae cukup bagiku. Sudahlah, segala macam cara, upaya, usaha apapun di luar Yesus hanya menghasilkan ngos-ngosan tanpa hasil. 2015 ke 2024 itu 9 tahun. Ngos-ngosan enggak itu? Berkali-kali ancaman, aniaya, gugatan, saudara sendiri bahkan. Bantal adalah teman yang setia bagi seorang wanita yang namanya Ibu Sawitri. Hanya menangis. Kita terikat, melekat erat dengan dia dan menuruti semua perintah-perintahnya. Dan dimanapun kita berada, radius berapapun kita, kemanapun kita pergi. Bahkan maaf, di kamar mandi, toilet pun terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Ngomong-ngomong, speak dengan Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu, terhubung. Sehingga ketika saatnya tiba, dia ditemukan meninggal di kamar tidur dalam kondisi terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Maka firman yang kita baca hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Murid itu hanya satu kata, taat kepada guru, mengerjakan PR. Tidak ada berhentinya belajar. Sampai kedapatan naik kelas, bahkan mendapatkan prestasi yang kita persembahkan pada guru agung lewat guru kita di gereja. Lihat gembala kita, luar biasa kalau itu. Aku tidak bisa ngomong sampean, kok ada ya murid yang seperti itu ya. Bukan untuk kita, bukan untuk gembala yang ada di gereja, tapi untuk guru agung prestasi itu. Saya ulangi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudara, kitalah orang-orang yang mengalahkan dunia itu. Kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Saya berdoa sungguh-sungguh agar kita semua bangga status sebagai murid. Haleluya. Tidak menyepelekan status profesi peran sebagai murid, tetapi bangga menjadi murid Kristus. Kita yang mau dimuridkan, dan inilah prestasi yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu kita nggak lagi punya hak untuk mengandalkan diri kita sendiri. Saya katakan, tidak ada lagi hak saya untuk mengandalkan cakap lidah kita, kemampuan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, ataupun apa yang ada pada kita saat ini, semuanya tidak bisa diandalkan. Bahkan kemampuan, kecakapan, fasilitas, kelebihan-kelebihan yang lain tidak ada yang bisa kita andalkan. Tapi itu pun kita masih harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tetapi yang kita andalkan adalah kasih kepada Allah. Gak bisa lagi mengandalkan semua itu, bahkan pengalaman, kecakapan. Dulu aku pernah ngene, tak coba lagi, ternyata gak bisa Bapak Ibu Saudara. Menangani masalah dengan cara yang seperti itu. Ada masalah lagi yang sama, tapi ditangani dengan cara yang sama, tidak bisa. Sebab itu yang kita andalkan adalah kasih kepada Allah. Mari kita belajar bagaimana kasih kepada Allah itu kita bisa mengenalinya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan dalam waktu yang sama kita bisa menuruti perintah-perintahnya. Mari kita bongkar. Yang pertama, sifat perintah Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita bicara kasih sebagai DNA, identitas kita, saya termasuk, adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Tidak ada negosiasi, tidak ada transaksi. Kita harus menuruti perintah-perintahnya, sebab dikatakan perintahnya tidak berat. Haleluya. Untuk melaksanakan ketiga perintah yang Tuhan katakan bahwa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan menuruti perintahnya, kita harus mengenal ini dulu supaya kita berhasil sebagai seorang murid, berprestasi sebagai seorang murid, mempersembahkan prestasi sebagai seorang murid, tidak mengandalkan jubah egois, kepentingan pribadi, kecakapan wajah, fasilitas atau apapun juga, yaitu hanya kasih kepada Allah. Karena kasih kepada Allah itu sifatnya tidak berat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita bongkar Matius 11 ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau Alkitab silakan, Matius 11 ayat yang ke-29. Mengejar prestasi seorang murid hanya mengandalkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan menuruti perintah-perintahnya. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-29, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Pikulah kuk yang kupasang, dan ini dia, belajarlah kepadaku. Murid tugasnya adalah belajar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Maka ketika ada masalah dan kita datang kepada Yesus, ternyata masalah tidak otomatis berhenti. Tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah ketenangan. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, marilah kepadaku semua yang LLBB, marilah kepadaku. Saya sudah kepadamu Tuhan, setiap kali datang kepadamu. Mereka yang LLBB, letih, ayat yang ke-28. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan penyelesaian dari masalah. Oh belum, atau mungkin tidak. Karena Tuhan tahu
Kalau masalah selesai, maka akan ada masalah baru. Mungkin demikian Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan katakan, datang kepadaku, aku akan memberikan jalan keluar, bukan? Ternyata kelegaan. Tarik napas panjang. Tuhan terima kasih. Berkali-kali kau menolong, karena berkali-kali ku datang padamu. Begitu. Jadi sampai saat ini pun problem Bapak Ibu mungkin belum selesai. Haleluya. Tapi datang kepada Tuhan, datang kepada gerejanya, datang kepada guru yang ada di dunia. Tuhan tidak tertarik kepada penggembira. Tuhan tidak tertarik kepada Tuhan terus memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan pertolongan, memberikan segala-galanya Tuhan punya. Tidak salah. Tapi kita lanjutkan semua itu untuk Tuhan justru meninggalkan para penggemar. Ketika dia naik ke bukit dan dikatakan duduk di sana, para murid itu datang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami di Malang ketika ada Pak Gembala datang, Bu Iin, Pak Gembala ada? Ada. Pengajaran hari ini pengajaran, kita datang kepada Gembala. Pak Gembala di mana? Ada, sedang ada kunjungan ke, rencananya ke Cilacap nih Bapak Ibu. Nanti kita ikut ya. Jadi bagaimana kita merespon, menghormati guru di dunia ini, itu berarti kita belajar menghormati guru agung di sorga, katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu saya merasakan kesesakan Bapak Gembala saya. Dan ketika kita memiliki sehati sepikir, sempurnakanlah sukacita dengan sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Maka ketika Bapak Gembala itu merasakan sesuatu dalam dirinya, susah, kita pasti krosong. Susah. Kita ikut merasakan apa yang dirasakan Gembala. Kalau bisa sekian persen aku ingin menanggung beban Gembala sekalipun pundakku tidak sekuat Gembala. Murid yang dicintai Tuhan Yesus, yang dicintai Guru Agung adalah murid yang ketika dia cinta, semua perintahnya tidak berat. Bapak Ibu ingat ketika pacaran, ketika sedang terpesona oleh seseorang atau sedang bergairah untuk melakukan segala sesuatu, panas, hujan, angin, persoalan apapun ditinggal lewat hanya untuk menuruti keinginan kekasihnya. Apalagi Yesus Kristus, maka ditugasi apapun. Bapak Ibu Saudara, pasti saya dimampukan Bu, saya bisa Bu. Apalagi Natal kurang hitungan 20 sekian hari atau 30 sekian hari. Saya Bu, saya panitia, saya bagian ini, maju bukan ditunjuk. Seorang murid gak usah diseret-seret, ditarik-tarik. Mana PR-mu sudah mau lakukan? Aku murid ya, gak usah gitu ya. Aku bukan penggemar, aku bukan cheerleader. Ini rapotku, ini PR-ku. Bapak guru tolong nilai. Pak ini PR saya, Bapak tolong nilai. Bukan, udah ngerjakan PR? Belum. Sudah baca firman? Lupa. Di sini nggak ada. China, Nigeria di sana masih ada karena mereka masuk penjara beberapa. Ya, jadi bersyukurlah ketika kita memasang diri kita memiliki atribut seorang murid. Mari datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi untuk bisa menerima kelegaan itu kita malah disuruh memikul kuk. Haleluya. Jangan tolak kuk. Jangan tolak penderitaan. Jangan tolak segala sesuatu yang bukan karena kesalahan kita. Dan kita sadar untuk menanggung itu semua. Itu kasih karunia kepada Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ketika kita datang kepada Yesus, memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, kerendahan hati, itulah karakter seorang murid. Tuhan, mari kau temukan semua yang kau ingini ada pada jemaatmu. Kerendahan hati, kelemah lembutan, manusia baru. Haleluya, kau temukan ada pada murid. Jadi untuk kita mengejar prestasi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus menyadari bahwa perintah Tuhan tidak berat.
Pasti ketika guru memberikan tugas kita katakan tidak ada soal yang tidak ada jawabannya. Katakan amin. Semua soal ada jawabannya. Mengapa? Karena kita belajar. Karena kita memperhatikan guru ngomong. Sehingga ketika ada persoalan, ancaman, aniaya, persoalan, ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Dan itu ditandai dengan ketaatan untuk menuruti perintah-perintahnya. Dan kita sungguh-sungguh amini bahwa perintahnya tidak ada yang berat. Sama-sama dengan saya katakan, perintahnya tidak ada yang berat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Contohnya apa sih perintah itu? Lawangkurnya puelo. Apa sih? Wong baca firman tok aja lo. Maka jadikanlah kita teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Katakan amin. Sungguh bangganya saya mendengarkan, melihat dari tampilan-tampilan dari apa yang disampaikan Bapak Ibu Gembala. Bahwa luar biasa apa yang dikerjakan gereja ini. Bahkan persembahkan prestasi kepada Tuhan di penghujung tahun 2024. Mari kita lihat sebentar. Lanjut. Haleluya. Yang berikutnya, sifat perintah Allah tidak berat. Yang kedua, bagaimana kita bisa menuruti, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan otomatis melakukan perintahnya sehingga kita dikenal atau diketahui sebagai seorang yang berprestasi, yaitu ketika kita memiliki iman dalam Yesus Kristus Tuhan, relasi dengan Tuhan yang terus menerus kita bangun, memiliki relasi dengan Yesus, terhubung terus dengan Yesus. Di radius berapapun, di jangkauan berapapun, pastikan kita tidak kedapatan berbuat dosa. Mata Tuhan menjelajahi si bumi, dia mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Di mana-mana membangun mezbah pujian, di mana-mana terhubung dengan Tuhan, ngomong-ngomong dengan Tuhan, niscaya tidak bisa berbuat dosa. Katakan amin. Sebab orang yang mengaku lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Katakan amin. Maka iman kita, relasi dengan Tuhan yang dilakukan terus menerus sehingga kita terhubung dengan Tuhan, akurat dengan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada kita dimampukan untuk melakukan perintahnya. Lawang tiap hari nempel loh, makanya berbuah loh, betul, tiap hari nempel loh, makanya menghasilkan buah. Tiap hari nempel, enggak mungkin enggak berbuah, nempel terus, maka berbuah itu ternyata tidak sulit. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengatakan kata-kata ini bukan dengan kesombongan. Tetapi saya katakan saya tidak mau menyia-nyiakan kekayaan rohani, fasilitas rohani, janji-janji rohani, Roh Kudus, tubuh dan darah Yesus, pujian penyembahan semua telah kita terima. Pasti kita berbuah, katakan amin. Pasti kita berprestasi. Jadi yang membuat kita dimampukan untuk terus bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama dan menuruti perintah-perintahnya, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Terus terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang disebut dengan komitmen kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bisa enggak diganggu oleh iblis? Justru ketika kita semakin dekat melekat erat, ada pribadi yang enggak suka. Emang napa? Aku tahu cara kerjamu, modusmu murahan. Cara kerjamu 1 menyerang keluarga, 2 menyerang keuangan, 3 menyerang kesehatan. Sebab itu aku memaksa dagingku tetap membangun relasi dengan Tuhan. Komitmen membangun komitmen kita dengan Tuhan. Saya yakin percaya gereja ini diajar luar biasa, digembalakan luar biasa, dididik luar biasa. Tidak menjadi anak-anak gampangan. Tepuk tangan bagi yang murid saja, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semakin keras lagu itu, semakin saya keras untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu bukti bahwa ada yang gak suka. Bukan kita menyalahkan lingkungan, tidak. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Tetapi bless, caramu itu aku tahu, murahan. Jangan pernah terkecoh atau tergocoh. Ketika kita memiliki iman yang terkoneksi akurat dengan Tuhan, kita diberi kepekaan. Model kayak gini ini pasti ganggu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa menuruti perintah Allah,
mengasihi Allah dan sekaligus mengasihi sesama. Yang ketiga adalah dan iman itu mengalahkan dunia. Sampai di sini, inilah prestasi yang membanggakan kita. Bukan kuat, gagah, hebat, mampu bertahan setia di gereja. Yes, itu pun karena iman yang mengalahkan dunia. Jadi mereka yang kemudian, maaf tadi saya mulai dengan kata minggat. Maaf ya, nyengkreh. Mohon maaf ya, jangan disalahkan. Karena memang Tuhan sedang menguji sungguh-sungguh siapa yang mau dijadikan murid. Tapi ada juga murid yang sukanya jalan-jalan. Berarti bukan murid. Karena murid itu pasti di sekolah itu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tamat. Kecuali pindah karena perintah atau tugas orang tua. Kecuali karena Tuhan yang pasti dengan tanda-tanda untuk kemudian pindah. Tapi saya rasa tidak juga. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan kita untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Saudara, kami jujur saya sharing juga untuk merasakan kesakan gembala di Malang. Bagaimana jemaat itu banyak yang eksodus. Banyak yang keluar. Ada gereja yang sukanya memindahkan gandum bukan dari ladang, tetapi dari gudang satu ke gudang yang lain. Dan ketika kita bisa merasakan betapa berharganya satu jiwa, maka tidak mungkin kita tinggal diam untuk membiarkan gandum itu yang sudah mulai berbulir dipindahkan ke gudang lain. Dan bahkan bukan hanya satu bulir gandum, satu tumpukan gandum. Karena ada uang maka gandum itu dipindahkan kepada gudang lain. Dan apakah itu kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara? Maka bersyukurlah bila kita menjadi seorang murid yang tertanam berakar. Supaya kita tahu pertumbuhannya, maka bisa tahu dulu rambutnya panjang, sekarang pendek, aku tahu pertumbuhannya, aku tahu perkembangannya. Dulu dia sedikit kurus, sekarang sedikit kurus lebih gitu kan. Karena banyak persoalan sehingga dia gak doyan makan, gak apa-apa, puasa lebih baik. Katakan sama-sama, puasa lebih baik. Haleluya. Dulu dia rambutnya belum putih, sekarang pada putih. Jadi senang lihat pertumbuhan, lihat perkembangan. Bukan kemana, hilang, kemana, gak tahu, hilang. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mengalami hal yang buruk. Bukan kita mengatakan yang buruk kepada sesama mereka, tidak. Tetapi poinnya adalah bagaimana murid. Tuhan datang kepada murid, tidak hanya murid datang kepada Yesus, tetapi ketika ada kerumunan orang banyak yang hanya perlu kesembuhan, perlu kenyang, perlu sesuatu yang euforia, perlu party-party. Nanti partinya di kerajaan sorga saja, jangan bikin party-party di dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan meninggalkan mereka yang hanya sifatnya tim peramai, tapi dia naik ke bukit dan para murid datang kepada Yesus. Yang ketiga adalah iman yang mengalahkan dunia. Mengalahkan tipu. Ini yang paling banyak terjadi di dunia ini, tipu. Yaitu tipu daya iblis. Kita belajar mengalahkan keterikatan dengan dunia, belajar. Maka murid dikatakan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, kata Tuhan. Dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Maka yang mau lega, mari belajar kepada Yesus. Lewat mana? Gerejanya. Saya berpikir pada waktu COVID kemarin, Tuhan bagaimana ya kalau gak ada gereja? Bagaimana kalau gak ada gembala? Terus aku piye? Gimana kalau gak ada guru agung? Terus aku piye? Aku gak mau jadi murid liar. Dan gereja kita terus mau onsite, mau online, tetap ada. Dan ketika kemudian terlalu banyak, bukan terlalu banyak, sempat online, gak enak. Mengapa? Karena gereja itu bukan egois duduk
dan touchscreen. Itu bukan murid, itu orang makan di restoran. Tinggal milih menu yang sesuai dengan kesukaannya sendiri, sesuai dengan seleranya sendiri. Ini bukan murid, sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Tetapi murid mendengar apa yang guru ngomong. Dan seringkali, kena lagi. Sebenarnya aku kesini bukan untuk itu, aku cari masalah yang ini. Tapi guru memberikan pelajaran soal aljabar, aku enggak suka. Tapi kalau tidak mengikuti itu, aku enggak naik kelas. Aku enggak bisa persembahkan prestasi di hadapan Tuhan. Maka iman yang mengalahkan dunia itu iman yang mengalahkan tipu daya iblis yang bekerja dalam dunia ini, bahkan di dalam gereja-gereja yang sungguh-sungguh tidak menghargai lagi etika dan kode etik pelayanan. Mohon maaf saya sampaikan, bukan saya merasa lebih baik, tapi ketika saya gagal menjadi guru, berarti saya gagal menjadi murid. Bagaimana mau mengajar? Kamu dimuridkan aja kamu tidak bisa. Gimana ngomong? Gak didengar. Dimuridkan aja kamu seringkali bolos. Ketika seseorang di sana gagal menjadi murid, dia juga gagal menjadi guru. Perkataan ini cukup keras. Di bulan pembapaan di SCM, ketika kita gagal menjadi anak yang mencintai kedua orang tua kita, kita gagal menghormati orang-orang pemimpin yang berjaga-jaga bagi jiwa kita. Kita gagal menjadi seorang murid, maka kita juga gagal menjadi seorang guru. Di bulan pembapaan ini saya katakan, ketika kita gagal menjadi anak yang menghormati orang tua kita, pasti tuayan tersedia. Kita adalah anak-anak yang dimuridkan bukan dengan cara gampangan. Jadi ketika saya ngomong, pasti Bapak Ibu bilang, wes seru. Sudah tahu, Bapak Ibu Gembalaku menggembleng aku sedemikian. Supaya aku tidak menjadi anak-anak gampang. Yang digampangkan oleh dunia dan menggampangkan segala sesuatu. Sehingga tidak pernah dipercaya tanggung jawab yang besar. Mengapa? Semua dianggap remeh dan sepele. Tidak ada di sini. Nigeria banyak, Arab Saudi mungkin banyak. Dan Bapak Ibu Saudara, tipu daya dunia ini mengalahkan keterikatan dengan dunia ini. Bapak Ibu masih suka beli-beli baju, nggak salah ya? Nggak salah ya? Bapak Ibu masih suka makan semua makan, nggak salah ya? Nggak salah ya? Bapak Ibu masih suka ada keangkuhan, kesombongan ya? Nggak salah ya? Nggak salah. Tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan dijerat oleh keinginan, itu menjadi dosa. Saya dimuridkan harus menanggalkan manusia lama. Dan bagaimana saya memakai manusia baru, berarti saya harus menanggalkan pakaian lama. Dan saya sangat amat malu ketika saya melihat lemari saya penuh dengan baju. Jangan diketawain Bapak Ibu Saudara. Murid itu mau mengevaluasi kekurangannya. Mau bahkan hal sepele sekecil apapun, bila Tuhan tegur, pasti Tuhan punya perkara dengan nilai rapotnya murid ini. Dan ketika saya belajar untuk iman yang mengalahkan dunia, saya belajar melepaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mau jadi manusia baru. Manusia lama, pakaian lama gak ditinggalkan. Makanya berat oleh tekanan. Kenapa? Karena kita mau jadi manusia baru, tapi karakter lamanya belum ditanggalkan. Tidak hanya aplikasi secara spiritual rohani, tapi saya juga menanggalkan pakaian-pakaian lama saya. Saya minta izin kepada Ibu Gembala juga, kalau diizinkan. Saya juga mau kirim untuk mereka yang belum percaya atau siapapun kalau diizinkan ya Bu. Dan itu masih saya pakai sampai sekarang. Tapi saya malu Bapak Ibu Saudara, banyak banget baju saya. Sudah saya keluarkan itu berdos-dos untuk kemarin acara pencalekan. Tapi masih ada saja. Berarti hati saya ini belum mau melepaskan keterikatan dengan baju-baju. Dan saya katakan gila nih. Maka mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menuruti perintah Allah, mengasihi Allah, otomatis mengasihi sesama. Yaitu ketika kita punya iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang mengalahkan tipu daya iblis.
Kita dimampukan untuk tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging menerus. Sepatu sudah punya berapa? 7. Andek loh. Sepele ya kayaknya ya. Halau baju lo dibahas. Keinginan mata itu berarti ingin membeli-beli. Ada yang tersenyum simpul, berarti ada rencana beli baju setelah pulang gereja. Bapak Ibu, ketika kita menangis berdoa untuk sebuah kebutuhan, pastikan itu bukan untuk kebutuhan kita lagi, tapi untuk orang lain yang ternyata mereka masih belum punya baju sebanyak kita. Ketika kita makan enak, pastikan kita ingat orang lain. Saya bukan memuji seseorang, tetapi setiap kali makan dia selalu ingat, mau ini dibawakan, mau ini, suka ini. Dan itu bukan hanya kepada saya, kepada semua orang pun ditawari, bahkan dikupaskan, disiapkan. Itulah kasih kepada Allah, yaitu kasih kepada sesama. Bahkan ketika kita peduli sama orang yang hina, itu kasih kepada Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh terbesar, yaitu dosa dan maut, maka logika manusia kita yang ditunduk taklukkan kepada kasih Kristus, maka kita pun bisa untuk mengalahkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan sorga mulia. Ketika saat ini kita sedang dalam pergumulan, duka derita, air mata, jangan dipasang di status. Ketika ada masalah, pergumulan, persoalan, jangan merono merene kesana kesini, diam, datang kepada Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan bertanya kepada mereka kesana kesini, apalagi pasang status. Berarti kita tidak sedang memuliakan Tuhan dengan sosial media, tapi kita mengumbar bobrok aib persoalan kita sehingga iblis mengumpan, aku dapat lagi. Makanya dia banyak sekali mengganggu orang-orang atau anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena anak-anak Tuhan buka celah, suka pasang status. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki banyak, masih ada persoalan, pergumulan, duka derita dan air mata, pastikan itu bukan untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, tetapi untuk jiwa-jiwa. Mari kita lihat slide berikutnya. Prestasi apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus? Kasih kepada Allah. Bukan lagi cantik, kuat, gagah, hebat pelayanan kita, tetapi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan itu otomatis kita pasti menuruti perintah-perintahnya. Ada hal yang luar biasa. Bagaimana seorang murid rindu untuk memberikan prestasi kepada Tuhan. Mari kita buka slide. Bapak Ibu Saudara, bukan sombong, bukan kuat, bukan gagah. Bagaimana gereja ini dianugerahi jiwa-jiwa. Sampai hari ini, semua karena anugerahnya dan bagaimana Bapak Ibu menguatkan seorang demi seorang dan menasehati agar menuruti kehendak Allah. Tidak untuk menuruti kehendak Bapak Ibu gembala atau pemimpin, tapi bagaimana agar kita hidup menuruti kehendak gembala. Maka kemana kita berada, Tuhan aku mau prestasi untuk Engkau. Untuk jiwa-jiwa, karena Tuhan suka jiwa-jiwa. Tuhan mati bagi jiwa-jiwa. Tuhan turun ke dunia hanya untuk jiwa-jiwa. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Nyanyi tok. Berarti amanatnya berarti, perintahnya berarti, karena perintahnya bahwa kita kepada surga. Maka berartinya jiwa-jiwa ini bukti. Ini pada kemarin ini yang terbaru Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena pemuritan itu menjadi gaya hidup seorang murid. Katakan amin. Maka minta. Inilah keberanian percaya kita ketika kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, pasti diberikan. Apa kehendaknya? Jiwa-jiwa, pasti dikasih. Itu di Cilacap, jelas. Untuk yang kiri, Bu Marlina, diajak ngomong Yesus, nggak bisa, macet. Ngikuti Bu doa saya, tong tang ting, mengikuti Bapa, mengucap. Dan ketika saya tuntun untuk menyebut Tuhan Yesus, mandek. Gak apa-apa. Kan Tuhan bilang,
kebaskan debu di kakimu. Seret. Tapi kan sudah diberitakan. Bu Marlina, lanjutnya Pak Sugeng jualan es. Selanjutnya lagi. Jiwa. Mari menangis bagi jiwa-jiwa. Itulah prestasi di hadapan Tuhan. Apalagi yang kita bawa ke hadapan Tuhan kecuali jiwa-jiwa. Tahu beliau namanya siapa? Prestasi untuk gereja. Tuhan anugerahkan. Ibu Soinem ya Pak? Ya. Betapa bersyukurnya jiwa itu ditemukan. Dan Yesus menganugerahkan kepada gereja ini jiwa-jiwa yang baru. Selanjutnya. Kejarlah dan tangkaplah atau carilah jiwa. Seberapa banyak kilometer yang kita tempuh, berapa banyak harta yang kita keluarkan. Itu semuanya bukan milik kita, tapi anugerah Tuhan. Maka tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan ajarlah mereka. Dan ingat, perjuangan kita berkelanjutan. Biarlah sempurnakan sukacita kita dengan hal ini. Kiranya kita sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, yaitu visi dengan otoritas firman Tuhan membentuk jemaat yang menang. Yang kedua, misionaris dan masuk surga. Jelas. Mari visi ini kita lakukan dengan misi yang jelas. Memperkuat pengajaran firman Tuhan. Sebagai murid kita mau terus diajar dalam bidang pelayanan. Yang kedua, membekali jemaat menjadi pribadi yang menjalankan. Aduh Tuhan Yesus, kurang apa coba? Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya. Yang ketiga, saya baca ya, mengutamakan kekudusan di berbagai bidang kehidupan di dalam pelayanan kepada Tuhan maupun pelayanan kepada sesama. Merinding enggak? Kalau orang, sekali lagi sebelum saya tutup, terbiasa rema atau tema dianggap biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu Gembala, karena saya menerima informasi dari beberapa gembala gereja lokal. Bukan saya meninggikan gereja ini, tetapi sepertinya, mohon maaf, yang menghidupi tema dan melakukan tema adalah panjenengan sedoyo DSM Lego. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kemudian merasakan menghidupi tema, meremakan tema itu sakit. Benar Bapak Ibu Saudara, meremakan tema itu sakit. Tetapi di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak terima kasih. Kami sudah belajar dengan keterbatasan kami, hamba-Mu Winarni khususnya, menyampaikan isi hati-Mu tentang bagaimana kami di bulan pembapaan ini mengejar prestasi seorang murid. Kami loh Tuhan, kami tahu kami ini murid. Masakan kami diam saja, masakan kami tidak belajar, masakan kami mengabaikan visi dan misi murid. Masakan kami tidak berbuat apa-apa di gereja ini. Kami percaya gereja ini luar biasa. Mendidik, mengajar, memperlengkapi jemaat milik kepunyaan-Mu, biji mata-Mu, tanaman kesayangan-Mu, harta kesukaan-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi mereka murid-murid yang berprestasi. Terima kasih Bapak di surga. Engkau memateraikan setiap kata dalam firman-Mu ini lekat-lekat di hati Bapak Ibu Saudara kami yang tercinta. Jemaat di SCM Ngelego. Agar sungguh mereka menjadi murid yang berprestasi. Menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, semua cita Tuhan dan siap menjadi murid yang berprestasi. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengangkat tangan dan kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan tolong kami, terima kasih buat tim yang begitu luar biasa dari Malang. Bu Win bersama suami dan Bu Iin. Tuhan tolong pakai mereka dimanapun mereka berada. Mereka boleh dijadikan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Khususnya bagi kami mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Agar kami mulai belajar terus bergerak dan bergerak. Untuk membawa jiwa bukan punya kami, tetapi jiwa adalah milik Tuhan. Tugas kami sebagai seorang murid, kami punya komitmen. Kami mau membawa banyak murid untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, persembahan-persembahan yang sudah mereka berikan, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan-Mu diberkati oleh Tuhan.
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan bimbang nyatakan pribadimu dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini mereka ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpuji-puji namamu, seluruh pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan tolong. Kami mempersiapkan diri kami terus terhubung dengan Tuhan, agar berita yang datang dari sorga itulah yang kami terima dan kami berikan kepada mereka yang kami melayani. Kami layani supaya ada satu koneksi yang terjadi. Kami boleh membawa mereka membuka jalan untuk terus terhubung dengan Tuhan. Terpuji-puji namamu, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat Natal kami tanggal 24 Desember. Tuhan tolong, Tuhan. Dana yang kami butuhkan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba-hambamu akan kembali ke Malang, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun, menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.